Minggu 17 September 2023, rombongan Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mendarat di Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan Bahlil berkaitan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang mengutusnya untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang sebagai dampak dari rencana relokasi kampung untuk membangun mega proyek Rempang Eco City. Kedatangannya pun disambut oleh Wali Kota Batam yang juga sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Minggu malam, Bahlil masuk ke wilayah Pulau Rempang untuk berdialog dengan perwakilan masyarakat adat Pulau Rempang melalui Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Grisman Ahmad. Dialog tersebut diikuti oleh sejumlah pengurus keramat, namun tak banyak warga Rempang yang terlihat hadir di sana. Selain itu yang kita banggakan, tak cukup satu kali, Bahlil kembali mengunjungi Pulau Rempang keesokan harinya pada Senin 18 September 2023. Kali ini warga Rempang yang hadir lebih ramai. Beredar informasi dari hasil pertemuan tersebut, terdapat perubahan letak relokasi yang tengah disepakati antara Bahlil Lahadalia dengan Keramat yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi warga. Nama kampung Tanjung Banon yang juga terletak di Pulau Rempang pun muncul sebagai tempat relokasi. Hari ini hari yang paling berbahagia dengan berbagai macam dinamika yang ada. Namun alhamdulillah kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Namun andaikan ada pergeseran, tetap masih di wilayah Pulau Rempang dan kita juga sudah setujui. Dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Seperti yang saya sampaikan, saya ada barang tentu setiap pembangunan ada efek negatifnya, tapi kita berharap positifnya lebih besar. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Pertama, tentang negara kita masih dipercaya oleh investor, pemodal asing untuk berinvestasi. Kemudian jadi teman-teman wartawan, saya mau sampaikan hari ini kesepakatan untuk pergeseran tempatnya kita cari yang win-win, kita cari yang di jalan tengah dan sudah ditandatangani oleh ketua-ketua RT, oleh tokoh-tokoh tadi. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa urusan Rempang masih belum terkomunikasikan, karena tadi saya sudah datang dengan ribuan rakyat juga di sana dan sekarang sudah rapat tingkat kecil dan alhamdulillah rabbil alamin kami sudah menemukan solusinya. Polemik lahan di Pulau Rempang yang menjadi dampak proyek strategis nasional ini masih terus terjadi. Sekalipun pada pekan lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini sudah datang langsung ke Pulau Rempang untuk memberikan sosialisasi dan juga menemui perwakilan dari masyarakat adat. Namun nyatanya suara penolakan ini masih terus terdengar. Informasi terakhir ada solusi yang kemudian ini ditawarkan oleh pihak pemerintah kepada warga lokal, yakni dengan memindah lokasi relokasi dari yang tadinya mereka akan dipindahkan ke Pulau Galang, ini mereka dipindahkan ke kampung lain yang masih berada di dalam lokasi Pulau Rempang, yakni berlokasi di Tanjung Banon. Nah, pertanyaannya apakah kampung Tanjung Banon ini tidak masuk dalam target relokasi selanjutnya dan apakah ini betul-betul menjadi solusi bagi warga sekitar? Saksikan penelusuran Tim Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Tim Fakta mencoba untuk mencari keberadaan lokasi kampung Tanjung Banon. Jalanan panjang dan mulus yang kami lewati cukup sepi. Ya, Tim Fakta kali ini sudah sampai di Tanjung Banon, pemirsa, kampung yang nantinya rencananya akan menjadi tempat relokasi dari 4 kampung yang akan dipindahkan. Yang tadinya ini akan dipindahkan ke lokasi Dapur 3 Sijantung. Kita akan lihat seperti apa penerimaan warga di sini. Apakah warga ini sudah diinformasikan atas hal ini? Kita akan temukan faktanya. Assalamualaikum. Permisi Pak, Tiara TV One. Ibu kenapa? Saya boleh duduk di sebelah Ibu ya? Izin ya. Saya dengar info Ibu kemarin yang ikut pertemuan sama Pak Menteri ya? Iya. Itu gimana ceritanya Bu Man? Kami
di situ ada pertemuan kan dengan Bapak Menteri kan, ingin menyampaikan bahwa kami 16 kampung tua tidak mau digusur dan tidak mau dipindah. Jadi kita nih apa? Bukan hewan, tetapi sampah. Kalau hewan diletak dulu dikasih kandang apa kan, tapi kalau sampah dibuang, dibakar. Kami bukan sampah. Sampai saya bilang sama Jokowi, Pak Menteri-Menteri, kami tak mau digusur, tak mau dipindah kemana-mana. Camkan itu, saya bilang. Saya tertarik ngobrol juga soal lebih rinci ya mengenai kekecewaan warga Rempang, khususnya mungkin yang ada di Tanjung Banon ini. Kondisi sekarang itu seperti apa? Oh, kondisi sekarang kami sangat tertekan, Bu. Kenapa tertekan? Ibu mau tahu kami tertekan kenapa? Kami tidur malam pun sudah nggak nyenyak, karena kami takut rumah kami digusur tengah tidur. Suami-suami kami kerja takut diapa-apain sama ini. Soalnya petugas sering turun ke sini. Apa yang bikin warga betul-betul kekeh nggak mau gitu ya untuk kemudian ini direlokasi atau menerima 4 kampung itu masuk ke dalam Tanjung Banon, Bu? Kami kampung Rempang Galang ini memang tidak mau dipindah, soalnya ini kampung nenek moyang kami. Kami dah bertahun-tahun dah nyaman di sini. Belum tahu tempat baru tuh kami nyaman. Belum tentu kan? Bukan uang yang dipandang menteri-menteri itu uang terus. Tapi informasinya gini, bukan empat kampung itu tadi ya yang terancam digusur itu kan nggak termasuk Tanjung Banon. Informasi yang diterima sama warga sekitar ini apa? Enggak lah, 16 kampung yang akan digusur. 16 kampung yang Iya. akan digusur dan itu adalah termasuk Tanjung Banon. Iya. Jadi informasi yang terbaru ini apa? Belum ada lagi. Maksudnya kan 4 kampung ini sudah dipastikan kan akhirnya kan Itu 4 baru kampung. 2 hari, Dek. Baru 2 hari. Hari Rabu kemarin. Oh, baru hari Rabu kemarin Iya. keputusan 4 kampung itu. Iya. Dan informasinya relokasinya akan ke Tanjung Banon. Tadi sempat dibilang juga sama Bu Mar, ada penolakan warga. Untuk menerima Saya 4 bilang kampung. waktu itu kan, waktu di Pak Bahlil itu kan, musyawarah dulu sama orang Tanjung Banon, sama pemuka Tanjung Banon, jangan langsung sepihak. sepihak. Terima atau tidak RT RW kami itu musyawarah dulu kan. Ini bilang di situ, saya jelas saya menolak, saya sendiri yang pergi, wakil dari ibu-ibu sini. Kalau saya bilang iya, kan berarti saya nggak benar. Kalau misalnya tanggal 28 ini tetap diminta untuk keluar ya 4 kampung ini dan juga direlokasi ke sini, keputusan akhir itu Bu misalnya, apa yang mau dilakukan warga Rempang khususnya di Tanjung Banon? Kami tetap bertahan. Apapun yang terjadi. Apa yang terjadi? Lihatlah nanti. Kami pun tak tahu kejadian seperti apa nanti di Tanjung Banon kan. Tapi kami masyarakat Tanjung Banon tetap bertahan di rumah kami masing-masing. Di mana hati perut Pak Rudi? Bu Mar, makasih banyak sudah bercerita sama Ada saya. emosi ya. Kita temukan fakta selanjutnya, Pak Mir. Ya, sekarang saya berada di Tanjung Banon, pemirsa, ditemani oleh Pak RT 1 Tanjung Banon, Pak Arianto, kemudian juga salah satu warga di sini. Kita ngobrol ya Pak ya mengenai adanya rencana yang mungkin sedikit banyak sudah didengar oleh Bapak sekalian di sini berkaitan dengan adanya rencana atau wacana 4 kampung yang informasinya akan digusur ini akan dipindahkan ke Tanjung Banon. Pak RT sudah diinfo sebelumnya? Sebelumnya kami nggak ada info masalah direlokasi apa segala macam, nggak tahu. Taunya di HP, hanya dengar di TikTok. Oh, justru tahunya Iya, dari di Facebook. internet? Iya. Oh. Dari situ kami tahu. Kalau informasinya dari BP Batu langsung nggak pernah sampai ke sini. Belum ada informasi ya mengenai apa relokasi yang tadinya ada di si jantung ya Pak, si jantung dapur 3 itu nantinya akan dipindah ke sini. Warga juga Pak, berarti nggak tahu dari RT langsung karena Pak RT aja kan lihatnya di internet. Nggak tahu. Tapi kan sebelumnya kalau nggak salah ada pertemuan dengan Pak Bahlil ya? Di Semula. Pekan lalu, Oh, itu kami dari warga Desa Banon nggak ada yang datang. nggak ada yang datang. Nah. Warga pun nggak ada yang datang ya Nggak Pak? ada. Biasanya orang tuh datangnya diam-diam, nggak ada informasi kan. RT Semula ngasih tahu setelah orang tuh udah ramai datang, pas kami mau datang, udah bubar. Jadi pada saat itu seandainya ketemu sama Pak Bahlil, apa yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan? Penegasannya mungkin. Kita lihat dulu penyampaian dia apa. Kan gitu. Kalau berkaitan dengan sosialisasi kan seperti yang kemarin ternyata sosialisasi bahwa relokasi ini tetap dijalankan, yang akan disampaikan Pak Amron kira-kira apa? Kami warga Tanjung Banon tetap menolak. Kenapa Pak? Kalau alasan dari Pak Amron sendiri? Ya alasan kita kan memang udah nenek moyang kita tinggal di sini.
Jadi tidak mungkin untuk kita dipindahin, bahkan direlokasi, tidak mungkin bagi kita. Karena tadinya memang informasi terakhir, saya mau memastikan lagi ya Pak ya, ini sampai di tanggal 21, informasi yang masuk ke warga yang ada di Tanjung Banon ini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak ada informasi bahwa 4 kampung itu masuk ke sini. Berarti pengertian warga di sini masih akan terkena penggusuran ya, Tanjung Banon ini? Ya kalau di sini belum dapat informasi, terkena apa enggak, belum dapat. Belum dapat ya? Nah. Kalau sebelumnya diinformasikan terakhir, apa imbas dampak dari investasi ini? Sebelumnya untuk dapat informasi 16 kampung tetap tergusur, pindahnya ke Galang, itu aja. Gitu. Jadi warga sekarang masih was-was lah ya, masih khawatir. Masih was lah. Iya, seperti apa Pak? Apa kondisi di Tanjung Banon sendiri? Tetap seperti awal. Suasana kebatinannya. Awal yang 16 titik itu tetap seperti itu. Tetap gimana tuh maksudnya? Ya kebimbangan warga. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Iya. Ada petugas yang datang mungkin untuk pendaftaran lah segala macam seperti yang di kampung-kampung lain? Udah ada 2 kali Rana. 2 kali? Iya. Datang ke Pak RT atau juga ke warga? Ke warga langsung. Oh, nggak melalui Pak RT? Enggak. Apa nih, mereka mengatasnamakan apa Pak? Sama kan dia hanya ngasih info bahwa dia bawa brosur perumahan. Lalu dia mengatakan kalau mau daftar itu ke kantor camat. Kantor camat. Ada ajakan di situ? Ada. Iya. Oke. Kapan itu? Kira-kira? Sebelum Pak Bahlil datang ya? Iya, setelah justru. Sudah. Loh. Setelah justru. Iya, setelah dia turun di Sembulang. Setelah Pak Bahlil datang itu kan berarti logikanya sudah ada keputusan bahwa 4 kampung ini akan dipindahkan ke Tanjung Banon. Tanjung Banonnya sendiri masih diminta untuk mendaftar relokasi. Iya. Agak aneh ya Pak ya, maksudnya kan ya kan, karena seharusnya kan Tanjung Banon ini tidak masuk dalam relokasi seperti yang tadi disampaikan dengan Pak RT, karena kampung-kampung tersebut ini mau dipindahkan ke sini, mau masuk ke sini gitu. Oh, jadi tetap ada sosialisasi yang dilakukan, ajakan yang dilakukan untuk mendaftar. Ke sini. Disuruh daftar. Pak RT mewakili suara warga, tapi saya juga pengen dengar langsung dari Pak Amron ini seperti apa Pak? Apa ketidaksetujuannya? Tetap punya alasan. Apa alasannya? Alasan kita gini, kita kan awalnya 16 titik itu kita bersatu untuk tidak mau dipindahkan. Betul. Nah, sekarang kan jadi 4 titik, bahkan mau dipindahkan ke kampung kita. Nah, kita tidak akan merelakan itu. Artinya gini, kita punya alasan bahwa di Sembulang itu kan separuhnya ada keluarga kita juga kan gitu. Betul. Kalau kita mendukung itu, artinya kita sama juga memindahkan dia orang. Oke. Kalau di grup Keramat sendiri mengingat Keramat ini adalah kemarin yang ditemui oleh Pak Bahlil. Ada informasi juga kah yang masuk? Tergabung juga kan ya Pak ya? Iya. Siangnya, paginya. Maksudnya dari hasil pertemuan itu sempat disinggung Tanjung Banon di pertemuan itu, dari Keramat ada yang menyampaikan juga nggak? Dari Keramat ada yang menyampaikan yang saya dengar dari Pak Garisman. Ketua Keramat? Dia menyetujui, dia bilang kita tak bisa menolak masalah investasi ini kan. Jadi artinya Keramat sudah menyetujui ya? Dia menerima gitu, tapi kan tak ada perundingan sama warga 16 titik ini, hanya mereka aja yang berunding. Keramat aja artinya dalam hal ini? Orang-orangnya yang di dalam. Jadi artinya sekarang antara Keramat dan juga warga, termasuk warga Tanjung Banon sendiri ini suaranya beda ya Pak ya? Beda. Sekarang udah beda. Pro kontra juga gitu ya? Iya. Pak RT terima kasih banyak atas waktunya, Pak Amran juga. Kita harapkan semoga informasi lebih lancar ya yang kemudian ini dilakukan kepada pihak ataupun juga warga Tanjung Banon, sehingga warga ini bisa jelas begitu ini arahnya kemana, berkaitan juga informasi dari relokasi itu sendiri. Terima kasih Pak, sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami tak pandang dengan rumah mewah Pak, kami tak perlu itu. Kami perlu pertahankan desa kami, walaupun sedikit rezekinya, tapi sudah mencukupi hidup kami Pak.